Kenapa sih konten yang biasa aja itu mudah sekali untuk ngetop bahkan bisa viral? Sebetulnya faktor apa sih yang mempengaruhi? Video ini akan membahas rahasia kenapa konten yang biasa aja itu mudah untuk ngetop bahkan bisa viral. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kita tuh kadang bertanya, bahkan ini menjadi sebuah pertanyaan umum di setiap diri kita, termasuk saya pribadi. Saya kadang bertanya gini, kenapa sih konten yang menurut kita itu biasa aja, itu kok gampang viral dan gampang ngetop? Itu kenapa faktornya ya? Bahkan kita sering meremehkan konten itu, menurut kita itu biasa aja, tapi ternyata konten itu malah viral gitu loh. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan konten-konten yang menurut kita itu biasa aja tapi cepat viral? Ada faktor apa sih? Apakah disebabkan oleh faktor keberuntungan atau lucky, atau disebabkan oleh faktor yang lain? Berdasarkan dari pengamatan yang saya lakukan, berdasarkan dari hasil riset yang saya lakukan, ternyata sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa konten yang menurut kita itu biasa aja tapi gampang ngetop dan bahkan bisa viral. Sekali lagi saya sering bilang bahwa viral itu adalah bonus, tapi yang paling penting adalah kenapa sih konten itu kok gampang ngetop, terutama konten-konten yang biasa, yang menurut kita tuh biasa aja gitu loh, tapi kok malah cepet banget ngetopnya. Yang pertama itu adalah konten itu memiliki keunikan dan keautentikan. Tapi kalau boleh saya bilang, semua konten itu memang mempunyai keunikan. Bahkan di media sosial manapun, entah di YouTube, di TikTok, di IG, di Facebook, di Twitter, bahkan di media sosial yang lain, di platform yang lain, itu tentu memiliki keunikan tersendiri. Tetapi yang cukup membedakan dari setiap konten itu adalah keautentikan tadi, keaslian, kenaturalan. Ya, jadi keautentikan ini adalah konten yang dia betul-betul asli. Dia itu bikin konten ya menurut dia sendiri gitu, bahkan bisa dibilang dia tidak ikut-ikutan. Nah, konten yang jenis ini tuh kadang-kadang malah cepet ngetop gitu loh, cepet viral. Itu faktornya adalah yang pertama itu, dia memiliki keautentikan dan keunikan. Sekali lagi, kalau unik itu semua orang bisa unik, tapi yang sangat bisa membedakan itu adalah keautentikan tadi, keaslian. Lalu yang kedua, faktor yang kedua ini adalah saya punya rumus begini. Konten yang makin biasa itu adalah konten yang makin mudah dinikmati dan makin mudah untuk berpeluang menjadi viral atau ngetop tadi. Nah, ini kuncian sebetulnya, makanya saya bilang rumus ini kadang berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman saat ini. Misalnya gini, kadang kita mau konten aja, ya kan? Itu kita memikirkannya macam-macam. Kendala dulu yang kita pikirkan, tantangan-tantangan dulu, bukan tantangan sih ya, kendala-kendala, kemudian kayak ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan dulu yang kita pikirkan. Nah, sebetulnya di YouTube itu justru maunya konten yang biasa aja. Konten yang biasa aja itu maksud konten gimana sih? Konten yang setiap hari kita mengalaminya, kejadian itu kita mengalaminya, peristiwa itu kita mengalaminya. Nah, itu konten yang biasa. Bahkan YouTube ini memberikan peluang besar terhadap teman-teman yang mungkin tidak punya kemampuan untuk konten, mungkin tadinya biasa aja, tapi justru itu yang bisa dinikmati dan itu mudah untuk ngetop. Jadi rumusnya itu. Makanya saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau konten, ya bikin konten lah yang biasa aja. Nah, yang biasa aja ini misalnya gini, kalau kita amati banyak sekali konten-konten yang justru kalau yang menggunakan terlalu banyak kata-kata ilmiah, kadang-kadang bahkan terlalu cenderung minteri gitu kan, itu justru malah nggak bisa ngetop, nggak bisa dinikmati. Makanya tadi bikinlah konten yang biasa aja, yang bahasanya juga biasa aja, nge-recordnya juga biasa aja, ngerekamnya itu biasa aja, kemudian ya semuanya serba natural lah, serba autentik tadi. Artinya gini, bahwa di YouTube itu tidak membutuhkan konten yang jelimet, konten yang rumit. Justru YouTube itu pengennya konten yang
ya udah autentik dan biasa saja. Sekali lagi biasa saja. Saya harus mengulang-ulang ini kan. Lalu yang ketiga ini adalah gunakan bahasa yang biasa aja. Jangan terlalu intelektual, jangan terlalu ilmiah, jangan terlalu ya tinggi lah bahasanya. Gunakan bahasa yang biasa aja, bahasa lisan lah, bahasa ngomong, bahasa prokem. Itu justru malah lebih gampang dinikmati, lebih mudah diterima oleh viewers kita, lebih mudah untuk diserap oleh para penonton kita. Kecuali misalnya ada beberapa istilah yang itu tidak ada padu padannya. Nah itu boleh teman-teman gunakan kata-kata ilmiah, boleh gunakan kata-kata yang intelek tadi, boleh. Makanya bahasa itu mempengaruhi sekali terhadap audiens tadi. Kalau bahasa yang kita gunakan terlalu ilmiah, terlalu intelek, itu justru malah tidak dinikmati oleh penonton-penonton kita. Yang keempat ini, bahwa sebetulnya kalau teman-teman pernah belajar ekonomi ya, pernah belajar manajemen, pernah belajar marketing lah ya, lebih spesifik ke marketing. Di marketing itu ada istilah namanya target pasar. Nah, target pasar itu biasanya dimanapun itu pasti dirumuskan dengan piramida. Gini, piramida. Rumus piramida kan begini nih, dia segitiga, kemudian itu kalau kita di piramida di bahasa pemasaran, marketing itu ada namanya kelompok kelas ekonomi atau kelas masyarakat tadi. Ada yang kelas A, kelas B, kelas C, D, E gitu kan. Ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah kalau kita bedah lagi sebetulnya di YouTube itu, media sosial ya terutama, itu kamu harus amati bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia itu kebanyakan adalah kelas bawah dan kelas menengah. Jadi kalau teman-teman bisa memahami itu, maka bikin kontennya ya yang biasa aja, yang nggak usah muluk-muluk, karena bahasa yang mereka pahami atau pengetahuan yang mereka dapati itu tidak setinggi seperti di kelas atas. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten, sasarannya ya harus itu aja, kelas menengah dan kelas bawah. Kelas bawah dan kelas menengah, itu aja. Kalau kelas atas menurut saya ini sangat sedikit, makanya saya rumuskan piramida seperti ini. Kelas atas kan paling cuma di atas gini, kelas menengah di tengah, kelas bawah itu paling banyak. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten, perhatikan market kita, perhatikan penonton kita. Kebanyakan yang menonton, menikmati tontonan di Facebook, menikmati tontonan di YouTube, menikmati tontonan di TikTok, IG, sama X itu adalah yang menengah sampai menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas, ya itu beda cerita. Tapi sebetulnya kalau teman-teman bisa menelusuri secara spesifik, ya memang masing-masing platform itu memiliki kekhasan masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Misal, kalau IG kecenderungannya adalah mereka yang menggunakan IG itu adalah eksklusif, kalangan menengah atas. Kalau di Facebook itu kalangan bawah, menengah sampai ke bawah. Kalau misalnya di Twitter itu rata-rata itu adalah menengah, rata-rata menengah ke atas juga, itu Twitter. Jarang sekali yang menengah ke bawah. Nah kalau di Facebook tadi sudah menengah ke bawah, YouTube menengah ke bawah. Nah menurut kitanya tuh kadang-kadang kita mempunyai klasifikasi, mempunyai apa ya, kalau saya bilang itu sisi idealis. Konten yang kayak gini nih keren, pasti akan ngetop, belum tentu. Karena di video sebelumnya saya juga pernah bahas, kalau lu mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, hilangkan dulu sisi idealis lu. Kalau lu idealis, nggak bisa. Konten yang menurut kita biasa aja itu kenapa gampang ngetop itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sisi bahwa konten itu memiliki keunikan dan keautentikan. Yang kedua itu mereka menggunakan rumus makin biasa, makin mudah dinikmati, makin cepat untuk ngetop. Yang ketiga ini adalah menggunakan konten itu dengan bahasa yang biasa saja, menggunakan bahasa keseharian, menggunakan bahasa lisan, bahasa ngobrol. Lalu yang keempat ini adalah ceruk pasar atau viewers tadi. Viewer itu kalau dirumuskan menjadi piramid itu adalah yang menikmati tayangan kamu itu adalah kalangan bawah dan kalangan menengah. Lalu yang kelima ini adalah jumlah pengguna media sosial itu kebanyakan adalah kalangan bawah dan kalangan menengah. Media kalangan atas itu sedikit sekali menggunakan media sosial.
Kalau ini sudah tahu, teman-teman tentu setelah ini akan bikin konten yang biasa aja, yang nggak usah muluk-muluk. Seperti saya ini konten biasa aja udah. Kan? Saya nggak tahu sih kalau menurut teman-teman ini, wah saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya ini yang biasa saja. Bahkan saya sampai detik ini itu masih belajar bagaimana cara bikin konten yang penggunaan bahasanya, pemilihan katanya atau diksinya itu tidak terlalu muluk-muluk gitu, tidak terlalu tinggi gitu loh. Karena saya sadar bahwa ketika saya bikin konten ini peruntukannya bukan untuk kalangan atas, tapi adalah untuk teman-teman yang mereka sedang belajar, sama-sama belajar seperti saya untuk bisa menjadi YouTuber yang berhasil dan sukses. Makanya gunakanlah bahasa yang biasa saja, diksinya biasa aja, ngomongnya juga biasa aja gitu loh. Meskipun saya punya pengalaman banyak ya tentu itu tidak berlaku di YouTube. Paham ya? Semoga tips yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, kamu bisa share, jangan lupa subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, kamu bisa isi kolom komentar. Terima kasih semuanya, salam A Vlog.